Halo, saya David Kuswoyo dari Kusplus Junior. Saya mendukung Samawe Adventure dalam ekspedisi 30 Summit yang akan diadakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Mei 2022. Sebagai gerakan konservasi alam, semangat persatuan Indonesia, mari bersama-sama kita menjaga kelestarian alam Indonesia. Sukses untuk Samawe Adventure. Sukses untuk 30 Summits. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Samawe Adventure. Wow, udah lama banget nih nggak tayang video horor. Nggak tayang cerita horor. Jadi mohon maaf semuanya. Jadi belakangan ini kenapa Samawe Adventure nggak nayangin video-video horor. Bukan menghilangkan, bukan juga mengurangi, cuman kebetulan pas gue lagi fokus di prepare ekspedisi, jadi konten yang gue angkat lebih nyerempet atau lebih mendekati ke area budaya, wisata, kesenian, adat istiadat, hal seperti itulah. Dan sedang melakukan perjalanan juga dan nggak sempet nyiapin konten horornya. Cuman kali ini gue mampir ke Banjarnegara. Jadi pertama itu dapat email dari Mas Fajar. DM dulu, pertama DM di Instagram bahwa nyeritain, Mas saya ada cerita A, B, segala macam. Sangat menarik ceritanya karena ada kaitannya dengan pengalaman Desa Rauh yang gue alamin sendiri di teman-teman di depan gue ini. Jadi apapun ceritanya pokoknya lo harus denger karena ini nggak tahu ini pembuktian, nggak tahu ini sisi lain, nggak tahu ini cerita dari desa yang sama atau desa yang berbeda. Gue gak tahu, pokoknya yang jelas nanti pantengin terus dia cerita-cerita dari kita ya. Support channel Samawe Adventure dengan cara subscribe. Juga kalau misalkan kalian berkenan dengan video-video dari Samawe Adventure, jangan lupa juga untuk share dan kasih komentar kalian, pertanyaan atau apapun itu. Langsung aja, Mas. Jangan tarik nafas panjang bener. Ya, panjang banget. Oke. Mas, ini Mas Jipang. Iya, Jipang. Mas Jupi. Mas atau Jupi. bisa dipanggil Jul. Jul, oke. Si Jul. Biar enak Jipang Jupi kali ya. Ya, Jipang boleh, Jupi boleh. ini kan. Enak banget tuh. Ya wes, oke gini. Sebelum kita mulai cerita nih, gue mau tanya dulu gitu, Mas. Ini pendakian ke gunung mana? Ini pendakian ke Gunung Slamet. Selamat via Bambangan. Selamat via Bambangan. Kejadiannya tahun berapa, bulan apa, hari apa? Baru-baru ini sih. Baru ini. Sekitar ya berarti tanggal 5 Januari tahun 2021. Oke, baru bulan kemarin berarti Ya, baru bulan kemarin. Masih anget-angetnya lah. Masih hangat-hangat ya. Oke. Jipang, Jupi, mangga. Sok dilanjut ceritanya. Dimulai dari Jupi dulu atau Jipang dulu, bergantian ataupun gimana? Coba ceritain. Ya udah dari saya dulu ya. Siap. Awalnya kan itu tanggal 3 Januari kan. Waktu itu masih corona, libur awal tahun. Gabut lah ceritanya. Saya pengen daki kan karena udah lama lah, udah sekitar 2 bulan gak naik kan. Coba cek fisik gimana lah. Saya coba ke Jipang kan. Karena dia lagi kerja, saya samperin ke tempat kerjanya. Awal plan itu kita mau ke Lawu kan. Ke Lawu saya tanya ke dia, yuk ke Lawu yuk. Via mana? Via Ceto, kalau enggak via Cemoro Sewu lah kita. Terus dia bilang, kebetulan nih gue ada libur,
sampai tanggal berapa Ji? Tanggal 5 atau 6 ya? 6 kayaknya. Iya, tanggal 6. Sampai tanggal 6 tuh. Nah, di situ kita ngerencanain kan di kafenya dia kan. Gimananya mau prepare ke Lawu waktu malamnya sore lah, habis maghrib. Gua kepikiran nih, aduh, kalau ke Lawu pasti kita capek nih di jalan karena naik motor kan, bukan naik bus. Naik motor capek di jalan juga. Waktu dia cuma 3 hari libur, nggak bakal nyampe. Terus dipikir-pikir lagi, kenapa nggak keselamat kan? Deket juga dari sini, 2,5 jam nyampe base camp. Di situ gue kabarin ke dia nih, sini ke rumah gue kan, rumah gue sini, base camp. Karena rumah gue sebutan sama dia kan base camp kan, karena dia sering main ke tempat saya. Nah di situ saya bilang gini, yuk naik keselamat aja yuk. Lah katanya ke Lawu, kan lu cuma libur 3 hari kan, saya bilang gitu. Ya udah, dia ambil alat-alat tempat saya, ambil alat. Waktu saya mau bilang ke emak saya kan, sama ibu saya, Bu, naik kemana? Belum sempat dijawab, itu udah bau darah di situ, di rumah, masih di rumah. Bau darah seger, dan itu ngalir baunya. Kayak darah ngalir gitu. Terus dia balik, bau itu udah hilang kan, dia balik. Besok pagi, karena prosedur situ bikin surat sehat kan, saya bikin dulu di rumah, di puskes dekat tempat saya. Sekitar jam 12:30 dia jemput saya. Kita berangkat ke Bobot Sari tepatnya, di Purbalingga, di tempat teman saya. Namanya dia Ucil. Sebenarnya namanya bukan dia sih, namanya Hikmal. Cuman karena dia tubuhnya kecil, kita manggil dia Ucil. Nama samaran, nama panggilan. Nama panggilan. Karena badan dia kecil kan. Di situ kita nginep semalam. Terus waktu di sono sekitar jam 7 malam, saya coba kan video call teman saya. Kebetulan juga rumah dia di Purbalingga. Coba saya fit call, saya tanyain nih, nama dia Sasa. Coba saya fit call, Sa, mau ikut kagak? Kemana? Ke Slamet, karena dia udah pernah naik sama saya ke Kembang sama Sindoro kan. Yuk ke Slamet yuk. Ya kapan? Besok pagi. Lah kamu di mana? Udah di tempat Ucil. Oh ya udah, ayo ngikut. Besok pagi jemput gitu, dia bilang. Udah, singkat waktu, pagi hari kan. Saya bangun sekitar jam 8. Saya bangun itu Ucil udah nggak ada. Ternyata dia udah jemput Salma duluan. Sekitar jam 9 Salma datang. Waktu kita udah prepare, udah mau berangkat nih. Tiba-tiba hujan. Deres di situ. Udah ini gimana nih? Saya tanya ke Jipang kan. Gimana Bang? Hujan deres nih. Udah tunggu sebentar. Dan gak lama, sekitar jam 10:30-an, itu hujan reda. Kita naik motor ke base camp. Singkat waktu udah di base camp. Waktu di base camp, kita sampai itu zuhur kan. Pas zuhur. Karena base camp istirahat, kita tungguin di situ sambil cek-cek barang yang belum ada kan. Ternyata emang di sana kan wajib bersepatu kan. Masih ada kendala di situ, nyari sepatu, nyari. Sampailah kita jam 1:01 di situ. Lumayan lama di situ. Udah dapat semuanya, kita daftar, simaksi. Kita jam 1:30-an, kita naik. Jam 1:30 kita naik. Sebelum pendakian, karena udah diingetin kan sama yang tadi ngirim itu Mas Fajar. Dia bilang doa dulu sebelum berangkat. Karena kita di situ sebagai tamu kan, kita harus izin. Situ kita singkat cerita, kita doa, kita berangkat jam 1:30-an. Jam 1:30 itu kita berangkat dari gerbang pendakian pos Bambangan sampai pos 1. Kita itu nggak pernah lihat jam kan di jalur kan, karena buat apa sih lihat jam kan? Yang penting kita jalan aja, jalan. Nggak kerasa itu sampai pos 1 itu baru jam 2 lebih 10 menit. Cepet banget ya. Ya itu, nggak tahu itu. Karena rasa kita kan, kita jalan santai kan, juga kita bawa perempuan gitu kan. Di situ ya udahlah, mungkin emang segitu. Pas saya lihat peta, karena saya yang bawa kan peta kan, saya lihat, loh, kok di sini 2 jam pendakian normal nih.
2 jam. Loh, kok bisa? Saya tanya ke dia kan. Ji, kenapa nih? Kok 2 jam bisa sampai setengah jam lebih sedikit nih? Aduh, gimana ya? Udahlah, lanjut aja. Singkat cerita kita lanjut. Mungkin kalau di situ bisa lanjut ke Aji aja ya. Karena Iya. di situ mungkin saya lumayan capek lah di situ. Mulai capek. Silakan. Awal kan berarti kan masuk gerbang tuh. Masuk gerbang kita doa. Udah selesai doa, masuklah lewat Tugapura gerbang, bagian Bembangan. Dan masuk, gua naik ke belakang, kayak ada rasa yang ngikutin gitu. Pas nengok ke belakang, ada sesosok tuh Mbah tapi di belakangnya tuh ada pendaki-pendaki gitu. Bingung lah di situ. Lihat teman-teman kayaknya nggak nyadar apa gimana. Udah diliatin, ngikutin gitu. Ngikutin, tetap aja. Tapi jaraknya tuh agak jauh, tapi tetap kelihatan gitu. Udah naik. Sebelum kan ada pos ojekan itu di Bambangan. Nah, sebelum itu ketemu sama petani. Ketemu yang pertama tuh mbak kakek lah. Kita bilang, "Monggo Mbah, nggih, mau naik ya?" "Iya, hati-hati." Tuh, udah kan lanjut, ketemu lagi sama mbah, tapi nenek di situ. "Monggo Mbah." Bilangnya sama yang tadi, mau naik. "Nggih, Mbah, hati-hati." Cuma gitu. Terus lanjut. Belum merasa ada kejanggalan gitu. Mungkin ya sebatas orang masyarakat gitu, biar hati-hati. Naik. Tuh sampai di pos ojekan berhenti sejenak. Dah sekitaran 5 menitan naik lagi. Nanjak terus si Ucil bilang, "Ini kalau pakai sepatu ribet amat ya." Kalau pakai sepatu kok ribet amat. Ya udah, ganti pakai sendal aja. Udah ganti sendal sih bilang, "Gue pakai sepatu itu aja." Disasar. Saya bilang gitu, udah diganti lanjut pas di sungai, ada sungai kecil itu, ketemu sama pendaki, kalau nggak salah dari Cilacap atau dari mana itu. Bilang, "Mau naik Bang?" "Iya." "Berapa orang?" "4 kita." Di atas hujan gede Bang, mending turun aja bareng kita. Nanti gampang, nanti hujannya reda gitu. Dia si Jubli cemplong gitu, nanti hujannya reda. Udah sapa naik, lanjut terus ada sungai yang agak besar itu di sana sebelum shelter Bayangan 1 ya. Ada 2 orang lagi cuci kaki. Ketika disapa dia cuma ngangguk, "Mari Bang." Cuma ngangguk gitu. Ya udahlah, kita lewat aja. Lewat sampai shelter Bayangan 1. Di situ ada anak-anak mungkin dari kampung situ di Bambangan lagi pada main. Menyapa, "Mari Mas." "Iya monggo." Udah, silahkan itu. Kita berhenti sejenak. Dan udah ada 5 menitan kita lanjut lagi. Karena kan kita pikir ini jalanan break gak boleh sampai 5 menit gitu. Biar cepat. Udah naik. Nah, sampai di Kedu Bandang, pos 1. Situ, nah si Cubi yang tadi dia bilang, "Cepet amat ya, udah sampai sini." Nah itu ya, udahlah biarin kita makan snack ya. Snacknya udah habis, lanjut. Pas banget di habis pos 1 itu kan ada sampai pos 1 itu sudah sampai pos 1 ada pertigaan gini. Antara yang naik sama yang lurus gitu. Yang habis ke Pandang. Bingung, tanya si Ucil, dia kan udah pernah naik di lewat situ. "Ini kemana Cil?" "Udahlah ke kiri aja." Tuh, tanjakan tuh. Waduh. Menurut saya itu berat banget ya. Udah bawa carrier berat, tambah nanjak lagi gitu. Berat banget. Nanjak. Si Sasa bilang, "Break dulu" gitu. Yaudah, kita break. Selama perjalanan nggak ada yang berhenti ngerokok. Saya sama Jubi nggak ada yang berhenti ngerokok. Itu ngerokok mulu. Break,
ngerokok. Udah sambil jalan bro ngerokok. Udah lanjut. Si Sasa bilang, udahlah kita berdua, saya sama Jubi disuruh duluan. Udah duluan, si Jubi pas di tengah jalan dia ketiduran pas lagi break. Tiduran dia, udah ketiduran tuh enak banget tempatnya di bawah pohon, udah gitu agak rata, nyedain si carrier, udah tidur di situ. Saya bingung, ini mau naik tapi udah jam segini, itu sekitaran jam berapa ya? Jam 2:30 ya, jam 2:30 tuh badan udah pegel tapi mau kalau ketika break nanti lama, udah tak tinggalin, naik sendiri dulu. Naik sendiri, pas di tengah-tengah itu baru belum ada 2 menit tuh lutung di sana kan masih banyak lutung di Slamet ya. Datang tuh paling banyak, hampir 1 kompi turun semua kayak lagi parkur gitu, jumbalitan sambil diliatin, di videoin pas itu. Udah turun banyak banget sambil saya ketawa-ketawa sendiri lihat tingkahnya si lutung. Pas sudah semua, datang 1 lutung dari belakang tapi di atas tuh beda sendiri lutungnya, warnanya abu-abu, terus dia berhenti pas banget di atas. Diliatin dia kayak senyum gitu, ya ngucapin selamat datang, senyum. Mikir dalam hati, lutung itu beda sendiri, apa babonnya gitu. Udah agak lama dia datang bertiga datang. Udahlah break dulu, agak atasan dikit. Dia juga bentar lagi kayaknya sampai di pos 2. Udah di situ sampai di pos 2 kita berhenti. Nah di situ ketemu kakek yang sama yang di pos yang sebelum pos 1 itu bukan? Itu bukan pun ya. Di situ tanya lah, mungkin Jupi yang awal bicara tuh ngobrol sama kasih kakek itu Jupi, tapi setelah itu ada kakek lagi tapi beda pakaian, nyamperin lagi seolah-olah dia tahu gitu. Dia bilang, dia nanya, mau kemana mbah? Mau turun. Ini udah sore kok masih ada mbah mau turun. Kemungkinan kan kalau mbah sampai di pos 2 itu kan udah jauh banget gitu. Mungkin sih iya warga sekitar. Tanya, ini warung tutup semua mbah? Iya tutup semua, karena bukanya biasanya antara weekend Sabtu sama Minggu. Oh iya. Ya udah mbah, makasih. Dia bilang, nanti di jalan kalau naik hati-hati ya, jaga sopan santun sama jaga teman-teman, jangan yang aneh-aneh lah pokoknya. Oke mbah. Udah lah di situ Jupi kayaknya juga ngobrol tapi nggak tahu yang diobrolin sama dia Apa? Kalau saya lebih ke nenek-nenek sih ya. Dia itu pakai baju hitam, bawahan jari coklat, coraknya hitam. Terus dia pakai kupluk yang layaknya mbah-mbah di desa lah, yang kayak kerudung itu tapi kupluk. Saya bilang gini, monggo mbah, monggo, badhe pundi, kulo badhe minggah mbah. Itu saya yang bilang kulo badhe minggah. Terus saya bilang, lembahnya badhe pundi, badhe medak mas. Terus saya tanya kan di sini, loh kok warungnya boten buka mbah? Niki warung buka nek Setu kalih dinten Minggu tok mas. Oh nggih, pinten tiyang mas minggah? Saya jawab gini, sekawan mbah, setunggal estri. Kalau di Indonesia cewek 4 orang cewek 1. 4 orang cewek 1. Itu saya bilang, mbahnya bilang gini, oh alah, ya sampun dijaga rombongane, mungkin ampun neko-neko tenginggil. Itu dia bilang gitu. Mungkin kalau orang yang denger atau yang lihat, mungkin kalau di kontennya abang ya, mungkin terdengar ini orang gila nih. Karena kalian nggak ngalamin kan. Dan mungkin itu di situ saya positive thinking. Ini mbah-mbah. Karena itu juga masih relatif sekitar jam 3-an kan, atau jam 3:30 itu.
masih di kisaran itu. Karena kita di pos 2 juga break. Karena asar kan, kita break. Di situ kita ketemu orang Cirebon. Yang satu lagi tidur, yang satu lagi main HP. Saya tanyain, "Bang, dari mana, Bang?" "Dari Cirebon." Dia gitu. Oh. Waktu azan udah selesai, saya putusin, "Yuk berangkat lagi. Sekalian daripada kesorean di jalur." Saya bilang gitu kan. Saya jalan. Karena saya di depan kan, dia di belakang sendiri. Saya navigator, dia sweeper kan. "Abang tahu yang ada pertigaan? Yang kiri tuh jalur kayak bekas guguran gitu." Ya. Nah, di situ Menjelang pos 3 itu ya. ya. Iya. Nah, di situ itu udah sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Di situ udah jam 5. Saya gini blank spot kan. Kalau yang saya bilang, gimana nih nggak ada jalur? Karena saya lihat itu di situ kan kayak pohon-pohon pada itu kan, rubuh, bukan jalur kan. Saya kira pertama. Terus saya bilang Aji karena dia di belakang, "Ji, coba Ji cek jalur yang sebelah," gitu kan. Saya bilang, "Ya udah," Aji bilang gitu. Waktu dia ngecek, dia bilang buntu, nggak ada jalur gitu kan. Terus ya udah saya cek atas, di yang ke kiri itu. Saya cek ke atas itu, ada bekas sepatu kepleset. Kan kelihatan kan sepatu kepleset. "Ini deh kayaknya jalur. Ini ada sepatu bekas sepatu," saya bilang. "Oh ya udah, kita ambil jalur situ." Jalan. Kita kena maghrib itu jam 5:30, kita di bawah pos 3 persis. Di tanjakan sebelum pos 3 persis. Di situ kita mutusin break dulu dong. Karena azan maghrib kan. Azan nih, berhenti dulu lah. Waktu kita lagi break, di pos 3 itu kedengaran rame Bang. Kayak banyak orang. Rame, dan di situ banyak obrolan-obrolan ya di pos 3 ya. Selesai azan, saya putusin, "Yuk lanjut lagi nih." Takut nanti hujan atau apa, karena udah mendung kan di situ kan. Karena kita berangkat juga udah kabut di atas. Kita jalan sampai pos 3, loh nggak ada orang. Kita bingung di situ kan. Oh, nggak ada orang nih. Warung tutup juga. Warung tutup semua Bang. Tutup semua, Sampai ada pos 5 itu tutup semua. Di situ saya bilang, mungkin udah jalan duluan. Karena takut mereka juga kemalam di jalur kan. Saya kesana, kita bikin kopi-kopi sambil, karena waktu jam 6 lebih 5 menit kalau nggak salah, itu udah hujan Bang. Hujan gede banget. Hujan gede banget itu. Hujan gede, terus juga petir, nyambar kan. Gimana nih? Yaudah, karena kita tahu di bawah ada rombongan, kita tungguin yang di bawah. Kita ngopi-ngopi, masak dulu. Nah, anehnya di pos 3 nih Bang. Karena kita kan ibaratnya dadakan kan, juga logistik. Di situ teman saya ternyata dia lupa bawa logistik, dan logistik juga tipis kan. Gimana nih? Kita cuma bawa beras sekitar setengah kilo doang, nggak sampai malah kan. Milapan ya. Sayur sedikit, mie sedikit, juga lauk cuma sedikit kan. Terus gimana nih? Di situ saya gimana ya? Sempat meragukan Tuhan. Karena saya takut di situ kan. Takut kelaparan atau apapun itu. Saya takut di situ, tahu-tahu nih Bang. Karena kan itu warung kan sebenarnya. Di situ ada tempat naroin wajan, piring dan lain-lain tuh. Terus ini kan tempat duduk. Di situ tuh ada beras, sayur, sama bumbu-bumbu di dalam kresek putih. Kresek bening itu udah ditali, itu di kursi. Itu gimana nih? Saya tanya ke dia sama si Ucil, gimana nih? Kita logistik tipis nih. Mungkin kalau punya orang warung gimana? Dia bilang gitu kan ke saya. Ya udahlah, kita tinggalin duit aja. Saya bilang gitu kan. Karena saya kira juga di atas warung pasti buka kan. Saya kira di awal. Ya udah, kita tinggalin duit aja. Logistik itu kita makan, gitu kan. Kita makan, singkat cerita itu Isya, loh kok rombongan bawah masih belum datang ini, kita lanjut apa enggak gitu kan. Karena hujan di situ udah nggak terlalu deras kan. Gimana, kita lanjut enggak? Kita diskusi di situ cukup lama, dan hasilnya nunggu rombongan bawah. Waktu ada center, kita langsung wey, teriak-teriak selayaknya pendaki pada umumnya lah. Dan di situ kita tungguin sekitar setengah jam, itu nggak ada yang nyampe Bang. Padahal itu center dekat,
dan terang banget. Hmm. Dan kita nunggu di situ, oh kok nggak datang ini orang. Sampai jam 8 mereka baru datang. Bang, kok lama banget sih sampainya? Iya hujan, licin jalannya. Terus saya nyeletuk, ya harusnya bareng saya dong. Biarkan saya kan naik buruk gitu saya bilang kan. Masih bercandaan di situ. Masih bercanda di situ. Saya naik buruk, makanya cepet. Abang bisa aja gitu kan. Di situ saya kan ngobrol sampai jam 2 kan sama Ucil itu. Di situ saya nggak bisa tidur. Kalau nggak salah itu jam 3-an. Karena alarm saya udah bunyi kan. Oh, karena alarm saya jam 3, ya udah saya matiin. Saya baru tidur di situ. Dan saya mutusin camp di pos 3 gara-gara emang habis itu hujan, segede-gedenya hujan, Bang. Bener di situ hujan tuh kayak air dari langit tuh ditumpahin di situ. Deras banget. Deras banget itu. Terus waktu itu mungkin nggak tahu ya. Dan di situ mungkin dengar ada yang bilang enak nggak? Iya enak. Di situ. Yang saya bingung itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 malam. Dari dalam tenda atau? Nggak ada yang pakai tenda, Bang. Karena di warung itu kita berarti kan bertujuh di situ. Si Salma udah tidur. Yang dari kota X ini saya nggak mau seuzon ya, Bang ya. Ya cuman karena itu cuma kita berdua, saya sama si Ucil karena dia udah tidur juga. Saya bilang ke Ucil, iya dengar. Posisinya nggak sebelah-sebelahan sama rombongan X. Sebelahan, Bang. Sebelahan. Jadi si Sasa ini udah tidur sebelahan sama rombongan X itu. Di situ saya sempat curiga kan. Ngapain, Cil? Mereka, Cil. Nggak tahu. Udah amat. Lanjut cerita sambil ngopi-ngopi kan di situ kan. Ngopi-ngopi cerita. Waktu jam 3 tidur. Jam 4:30 Ucil bangunin saya nih. Dia bangunin saya. Yuk, bangun. Ngapain? Samit. Emang rombongannya udah pada siap gitu kan. Udah pada siap itu udah mau berdoa. Oh ya udah, bilang dulu kita gabung. Kita putusin gabung, mereka oke. Kita bangunin dia. Si Aji sama si Sasa. Sama rombongan X juga saya ajakin, "Bang, samit enggak bareng?" Enggak ah. Nggak mau samit saya. Ya udah, karena saya udah ngajak kan. Kalau dia udah nggak mau ya udah, nggak mau saya paksa. Kita berangkat jam 4:30 pagi. Itu ber-15 orang. 15 orang tuh termasuk rombongan Cirebon sama Purwokerto ya? Iya. Kita berangkat, udah jalan nyantai. Tiba-tiba udah di pertengahan sebelum pos 4 sih. Itu rombongan Purwokerto itu ada yang mual-mual karena dia gejala MS kan. Ya udah, akhirnya rombongan Purwokerto mutusin untuk turun. Untuk turun. Berapa orang mereka tuh? 4 orang. 4 orang turun. Di situ kita lanjut. Dan saya disuruh di depan sebagai navigator kan. Udah saya di depan. Jalan nih. Waktu mau masuk ke pos Samaran tuh yang ada pohon kembar itu. Saya di situ doa dulu, Al-Fatihah dulu kan. Karena emang mitos-mitos di situ kental kan di Samarantu itu. Kita jalan bareng. Masuk di situ yang saya rasain, Bang. Di gunung pasti dingin kan. Tapi di pos 4 dingin beda, Bang. Satu badan itu langsung nyes gitu ke atas. Dan malah si Sasa sama rombongan Cirebon dia bilang gini, "Berhenti dulu lah di sini." Saya pikir gila ini bocah. Saya bilang, teman-teman yang baik hati dan tidak sombong gitu kan. Yuk kita lanjut aja, kita istirahat di atas. Dan saya lihat itu di situ si Gipang nunduk mulu, Bang. Nggak tahu dia kenapa itu. Kenapa, Bang? Sebenarnya awal itu dari pos 3. Oke. Dari pos 3 mereka belum tidur kan, si Ucil sama si Jubi. Saya tidur tapi nggak tidur gitu. Kayak masih dengar suara. Udah kelihatan cahaya. Kayak petir gitu. Lip. Kebangun cuma melek mata. Lihat. Ternyata si rombongan dari Purwokerto itu bikin satu tenda.
di atasnya. Dan di Cirebon kan tidur di shelter warungan, di atasnya lagi kan ada lagi itu di pos 3 kan ada 2 gitu. Ada 2 warung. Dua warung. Nah, bikin di sini ada pohon gede kan. Nah, bikin di situ kan datar rumahnya. Pas dilihat di situ di belakang tenda. Tuh ada cewek pakai baju putih gitu. Lagi di belakang tenda. Sambil ngeliatin. Tuh, Lihatin teman-teman yang lagi pada tidur. iya, merinding nih. Sama. Nah, Tuh lagi ngeliatin. Diperhatiin lah. Tuh orang apa bukan gitu. Tapi kalau di sini cewek cuma 2. Nggak mungkin di sana. Dilihat si Sasa sama si yang dari kota X itu lagi tidur. Loh, itu siapa di sana? Dilihatin. Ah, udah bodo amat. Balik badan. Coba lagi ngejebin mata. Tiduran di situ. Jam 4:30 dibangunin sama si Jupi. Yuk naik. Udah naik. Bentar. Itu ngeliat sosok cewek itu cewek bener kelihatan wajahnya cewek atau gimana? Rambutnya segini. Sedada. Ke depan. Matanya Wajahnya? tuh, kelihatan cuma matanya merah. Matanya merah tapi sambil kayak melotot gitu. Dia kayak gini gitu. Tuh ngeliatin terus kayak ngintai sesuatu gitu. Kayak orang ngintai. Gimana sih? Udah bingung pokoknya. Udah balik badan cuma tidur 4:30 dibangunin. Naik karena yang rombongan dari Purwokerto itu yang si kecil itu gejala AMS, dia turun lagi kan. Naik, saya dari sweeper, dia di leader di depan. Udah naik sampai di pos 4. Sampai di pos 4 itu dibilangnya mitosnya kan banyak. Di situ pikiran udah kemana-mana itu. Ini mau terjadi apa ini? Udah gitu si Sasa bilang suruh istirahat lagi. Udahlah dia bilang, yuk lanjut. Ini lanjut paling belakang saya dari sweeper. Itu nggak nyalain HP, tapi si flashnya HP tuh tak adepin ke bawah. Kondisinya masih agak gelap kan ya. Masih Setengah itu 6 lah ya. Jam 5 setengah. jam 5-an ya. Waktu azan subuh. Dan anehnya kalau di pos 4 kedengeran nggak bang azan? Ya walaupun samar-samar pasti kan. Ya. Belum pernah pas waktu aja sih di situ. Cuman pernah ngecamp di sana nggak dengar. Nah, di situ kedengeran. Udah doa kita. Yang saya lihat doa cuma berdua. Yang lainnya bodo amat gitu. Doa, udah doa masuk. Dia depan saya persis kayak saya sweeper. Depan saya tuh orang ke Cirebon. Udah masuk. Pas masuk itu kayak buka pintu. Kayak kebuka itu pintu. Masuk. Di sekeliling semuanya itu kayak ada desa. Itu desa sebenarnya. Tuh desa ada anak-anak lagi main lah, ada orang lagi motong bambu, ada ibu-ibu lagi bawa sayuran lah. Itu desa, bener-bener kelihatan desa gitu. Tapi apa yang dia ngomong semuanya, ya kayak selayaknya di desa. Ketika orang papasan pasti ngomong gitu. Yang diomongin tuh nggak jelas. Tapi tahu suara itu, ini suara ibu itu, ini suara anak kecil ini. Tapi nggak tahu yang diomongin apa. Sepanjang jalan tuh pos 4 Samaran tuh itu cuma nunduk aja. Tapi di detail dulu ya. Jalannya itu sama, persis jalan sesuai dengan pendakian, hanya kanan kirinya saja seperti desa, ataukah jadi total berubah jalannya jadi kayak jalan desa? Itu jalannya tuh sama jalan yang Jalur biasa pendakian. gitu. Tapi samping-samping itu desa semua. Ada rumahnya tuh tapi gubuk gitu. Kayak gubuk-gubuk kecil gitu. Bilik-bilik gitu. Udah di situ ketika kita lihat itu, orangnya lihat, dia lihat. Balik lihat. Tatapan. Ya enggak saya. Sempat ada obrolan? Enggak berani saya. Enggak berani. Udah lanjut terus tuh sampai saatnya kita kayak keluar dari desa. Bentar. Sebelum jauh keluar. Anak kecil itu pakai pakaian kayak apa? Tuh cuma pakai celana pendek, badan nggak ada pakaiannya, nggak ada kaos. Oke. Jadi cuma pakai celana aja. Cuma pakai celana pendek. Top itu cuma pakai celana pendek. Kalau dibilang di gunung cuma pakai celana pendek kan nggak mungkin lah. Terus ibu-ibu bawa bapaknya pakaiannya kayak adat Jawa gitu. Kayak Zaman dulu.
ada yang pakai tapih itu, tapih yang Kain. diarit kain itu. Ya di situ desanya ya lihat desa-desa pada umumnya gitu, tapi pakaiannya zaman dulu pakai tapih, pakai apa ya namanya, baju renda-renda itu. Iya, yang tipis Iya, yang tipis itu. berbayang itu. Iya, ada nenek-nenek pakai yang kemben, yang singletan buat tutupin ini. Iya. Nah, Oto. nah itu yang namanya, atau namanya cuma pakai itu di sana. Secara wajah kayak sama dengan manusia umumnya atau gimana? Sama. Tapi ketika tuh langsung keluar dari desa itu lah hutan semua. Tengok belakang itu ya hutan biasa gitu, kayak selayaknya di gunung. Itu udah sambil bengong, itu pas itu tuh sadar itu masuk ke hutan lagi. Pas si Sasa minta break karena dia juga gejala AMS. Oke. Dibikin minuman, baru di situ sambil bengong mikir, ini tadi mau lewat mana? Kok desa semua? Dan sampai sekarang kok jadi hutan lagi itu. Itu bawah persis pos 5 yang ada itu, kita istilahnya tuh yang ada pohon-pohon ya tanaman jalar tuh nutup kayak gini. Nutup. Nah, kita di bawahnya itu yang Cirebon kelinting rokok lintingan. Di situ ya ngobrol, tapi ngobrolnya tuh nggak jelas apa yang diobrolin gitu. Saya cuma diem sambil mikir, itu tadi lewat desa mana? Kok aneh banget, di gunung kok ada desa. Saat itu tuh Jipang sendiri yang lihat, yang lain enggak tuh ngelihat semua. Ini mungkin gimana? Kalau saya enggak sih, cuma itu aja, dingin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oke. Udah kerasa dingin doang. Terus ya gara-gara itu dia ada yang minta berhenti. Udah lanjut aja yang di sini, di atas kayak. Jangan di sini banget gitu kan, saya bilang. Atas aja atas. Udah naik ke atas. Waktu udah lagi break itu si Sasa ada gejala MS. Itu udah mulai biasa lagi kan, karena udah lumayan terang. Juga kan. Udah jam setengah 6. Udah di situ kita bikinin dia teh hangat kan. Teh hangat kita bikinin, dia udah minum, udah. Nanti kalau istirahat di pos 5 aja, kan saya bilang gitu, karena di atas udah pos 5. Udah kelihatan warung-warungnya kan. Pos 5 aja tuh. Oh iya, dia nurut, masih mau nurut. Udah, kita jalan ke pos 5. Itu kita makan dulu, makan pagi kan. Karena kita belum sarapan dari pos 3. Kita sarapan sekitar sampai jam 6:30 kita di situ. Jam 6:30 kita naik. Makan, ngerokok. Si Sasa itu bilang gini, saya udah gak kuat. Jangan gitu, ayo bisa. Yang dikit lagi Kan udah setengah jalan nih. Sayang kamu kalau nggak naik. Enggak, saya mau di sini aja. Ya kali sendirian. Apa kita turun semua? Dia bilang ini, jangan. Kalian bertiga udah sampai puncak. Dia bilang begitu. Terus karena ada satu orang yang mau ikut rombongan kita, jadi dia bilang gini, bang, mau naik? Ya mas, ikut dong. Ya udah, tapi tidak abang kosong nggak? Saya bilang gitu. Kosong. Yang mana itu di bawah warung? Oh iya. Terus Sasa bilang, Sa, kalau saya tinggalin logistik, kompor dan yang lain-lain, air, mau nggak? Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting saya di dalam tenda, dia bilang gitu kan. Ya udah bang, saya titip teman saya ya, satu ya. Ya nggak apa-apa bang, juga tenda kosong kan. Saya taruh ke bawah. Di situ dia udah tidur. Dia tidur, kita lanjut kan. Jadi Sasa sendirian di pos 5? Ya, sendiri. Okay. Dia sendiri. Kita lanjut. Di situ rombongan itu mecah jadi 3 rombongan. Dia sama Ucil di depan, saya sama anak Cirebon 1 di tengah, dan yang lain tuh di belakang semua. Di situ karena saya juga ngantuk kan, tidur cuma 1,5 jam kan. Saya tidur di jalur karena kebiasaan saya gitu kan kalau naik kan. Ritual nih. Sama sih sama gua. Ritualnya tidur di jalur. Dibangunin nih sama Cirebon. Bang, yuk lanjut. Teman-teman abang udah jauh tuh nggak kelihatan. Ya udah bang, kita lanjut. Sampai di pos 6, dia bilang gini. Kan waktu kita mau lanjut kan habis break, habis minum. Dia bilang, bang, mau duluan aja, saya nunggu di
nunggu teman saya di bawah. Karena temen dia udah kelihatan kan di tanjakan itu kan. Oh ya udah bang, saya duluan ya. Iya, salam kan saya ini kan. Salam ya. Ya. Udah, kita naik kan ke atas. Saya sendiri di situ pure sendiri bang. Gak ada orang lagi selain saya. Dia udah jauh di depan, kalau saya nunggu di belakang kelamaan. Di situ saya bingung. Mau lanjut apa gimana ini? Ya udahlah, kita lanjut. Saya ketemu dia itu di pas di bawah pos 7 sebelum 2 terowongan. Oke. Situ lanjut. Kita lanjut bertiga kan, udah bertiga di situ. Bertiga karena saya belet kencing. Dikit lagi pos 7 ini kan. Saya lari itu ke pos 7. Lari kencing, tiba-tiba si Ucil ngagetin saya kan. Dan di situ mohon maaf, saya ngucap kata kotor. Dia anjing, saya bilang gitu. Dan di situ saya langsung Allah, ya alam, nggak boleh kan, kurang etis juga kalau bilang kotor kan. Di situ saya langsung ke shelter itu, bukan shelter yang di warung, tapi yang di sininya, Sisi kiri. ya, di sisi kiri jalur. Mereka udah duduk berdua kan, saya ngikut. Tiba-tiba si Ucil bilang gini, lapar nih, kalau ada roti enak kayaknya. Dia bilang gitu. Jibang bilang, iya masih lapar, tadi cuma makan mie doang gitu kan. Karena nggak sempet juga kan masak nasi kelamaan. Terus tiba-tiba Jipang tuh lihat ke sisi kanan. Lah, itu di Gresek Merah ada apaan? Gitu kan. Terus saya cek sama Jipang, ternyata roti bang. Oke. Roti bang. Entah dari mana itu. Di situ Ada mereknya rotinya? Nggak ada. Ada. Cuma ya, dikresek taruh dikresek tok. kalau yang viral sekarang mah rasanya seperti Anda menjadi Iron Man gitu aja lah. Oke. Pasti orang tahu kan roti itu. Oke. Di dalam kresek warna merah. Terus dia bilang, si Jipang bilang, ini punya siapa ya? Tahu Ji. Terus gimana ini? Kita lapar nih. Mau makan nggak? Ya udahlah, kita makan aja. Karena di situ logistik udah kita tinggal kan di pos 5 kan buat si Sasa kan. Itu cuma bawa air. Udah kita makan karena di situ isinya 6. Artinya isi 6, kita makan 3 buat di awal. Terus singkat cerita kita naik lagi nih. Dan itu cuma bertiga bang, pure bertiga. Orang Cirebon itu nggak ada yang kelihatan sama sekali. Nggak jadi naik lagi. Mereka jadi naik. Cuman jauh. Iya jauh bang, Paling jauh ketinggalnya. nggak kelihatan sama sekali. Kita naik, kita papasan itu di sebelum pos 8. Papasan sama orang, bang, Lawangan gimana? Si Jipang tanya kan. Lawangan gimana? Lawangan masih kabut bang. Di puncak juga gila, anginnya gede. Bilang gitu. Gimana nih? Udah lanjut aja. Bang bilang gitu. Jalan. Di situ kita berhenti di atas pos 8 yang sebelum ada ini loh, kotakan besi itu. Itu kita berhenti sebentar. Terus saya tanya dong ke Cil, Lawangan Cil? Iya, Lawangan. Kata ada makam di sini. Ada plakat juga. Iya, di bawah Lawangan persis. Terus si Jipang nyeletuk, gimana kalau kita ziarah? Saya bilang, udah nanti aja turun dari puncak kita ziarah dulu. Kita jalan sampai di Pelawangan, kita istirahat dulu, foto-foto kan. Ya kalau mendaki tanpa foto rasanya hampa, kalau kata anak sekarang. Kita foto di situ, kita langsung lanjut naik nih. Lanjut naik, papasan orang. Kita tanya puncak, bang, puncak gimana? Kabut parah, gak ada view sama sekali. Terus dia bilang, yaudah turun aja. Si Jipang nyeletuk, bang, nanti juga ada keajaiban kok. Dan di saat itu emang kabut bang. Jarak pandang itu cuma 10 meter, kurang malah dari 10 meter. Kabut tebal parah. Di saat kita mau jalan, kabut itu kayak ngebuka gitu. Ngebuka sampai kita di yang batu gini yang itu di puncak loh. Nah di situ naik, terus loh kok cerah sih di atas? Katanya kabut. Waktu saya jalan, kabut itu nutup.
jalur belakang.